Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat datang kembali. Gila, Maksud udah Ya Allah. opnam. Apa sih kalau udah lama nggak itu? Long time no see. Bukan, Apaan hiatus. tuh? Oh, apaan tuh? Hiatus tuh ceritanya misalnya kita bikin sesuatu, tapi kita udah lama udah lama hilang lah. Oh, Cuti. cuti. Hiatus. Jadi alasannya bisa banyak, maksud sakit atau apa. Kita udah lama opnam ya. Banyak yang nyari loh gitu ya. Udah bagian nyari emang nih. Kita udah famous ya. Jangan ria. Oh iya, nggak boleh. Ya nggak boleh ria. Iya. Nah, pokoknya kembali lagi bersama kita di podcast kesayangan semuanya. Yoi. Apa tuh, Bang? Sersan horor Seram tapi santai. santai. Oke, teman-teman, terima kasih ya Aduh. sudah sabar nungguin kita. Sorry banget soalnya kita lagi nggak bener-bener bukan nggak mau tapi maksudnya tapi nggak bisa ya. Betul, kita emang ada tugas ya. Betul, kita jadi kemarin itu hampir 2 minggu ya kita nggak rekam Bang Sul ya. Iya. Itu ya kita tahu kalian mungkin ada yang nungguin banget. Yoi, mohon maaf Ya, mohon maaf ya. Jadi pokoknya sekarang kita sudah kembali. Oke. Selamat datang ya I'll be back. di episode ke-19 maksudnya. Widih, Wih. mantap. Jadi episode 19 ini cerita kiriman maksudnya. Yoi, kiriman nih banyak sekali Kiriman nih. ini banyak kiriman yang udah pending juga maksud. Cerita kiriman ini meringankan tugas gue nih, keliling Sebagai sales horror. betul. Udah pada ngirim nih sekarang nih. Oh, gitu ya? Udah agak dikit di kerjaan gue nih asik. Thank you ya yang udah Thank you banget yang ya, udah kirim. teman-teman. Terima kasih karena Kasih banyak. apa kalian ini support banget sih. Luar biasa. Kirim gini. Ini teman-teman yang yang nge-DM kita secara pribadi juga Yoi. bilang podcastnya mantep bang gitu. Itu kan bikin kita seneng banget soalnya, bikin semangat ya. banget itu. Thank you banget, kita menghargai sekali loh kalian. Dan nanti ada cerita juga dari pengirim pertama kita. Waduh, oh iya itu Pengirim pertama kita juga ngirim cerita lagi bang. Ngirim lagi ya? Iya. Iya, Dari iya. Bang Adrian ya. Fahru dari Semarang. Dari Semarang. Nah itu tuh itu Gila. pengirim cerita pertama kita tuh, keren banget tuh Mas Adrian ya. Kirim lagi ya. Nanti dikirim lagi nih. Luar Oke. biasa. Cerita hari ini maksudnya kita bawain 2 hari ini. Jadi hari ini ada 2 ceritanya dari Wawa. Oke, Wawa. Dari Wawa dan Rashid. Oh shit. Jadi Wawa dan Rashid ini tuh punya pengalaman yang serem maksudnya. Ini si Wawa punya juga bagus sih. Oke. Judulnya Makam Gantung. Widih, gue belum dengar nih gue. Iya, Tapi Makam keren ya Gantung. judulnya. Keren. Banget keren. Keren. Ini pokoknya kalau bikin denger judulnya itu bikin penasaran sih. Makanya kita bikin jadi judulnya itu ya. Wawa ya. Ini Wawa ini kayaknya sih cewek deh maksud. Cewek sih. Harusnya sih Wawa. Enggak dong, ini cowok, kalau cewek Wiwi. Bener gak Mana sih? bisa gitu ya. Oh, enggak ya? Kalau Wawa tuh cewek, kalau Wawan Oh iya, cowok. bener juga. Nah, itu ya. Ada Oke. 2 berarti ya? Betul. Wawan sama Rashid. Wawa sama Rashid ya untuk episode 19 ini. Jadi Bang Sul ada yang mau ditambah nggak sebelum kita masuk ke episode? Iya. Sebelumnya terima kasih teman-teman ya udah follow IG gue. Rame bener ini. Oh, rame ya? Ya tapi sih gue welcome sih, siapa aja pokoknya kalau ada yang gue tinggal konfirmasi terus tak follow deh gitu. Oh, siap. Sama ya makasih banyak ya teman-teman. Iya, Ya. Terus terima ada juga itu ada yang nawarin itu apa sih? Peninggi badan. Susuk apa gitu. Oh gitu. Iya beneran, Oh. kayak dukun-dukun gitu. Oh, pesugihan gitu. Wah, Susuk. gue nggak follow tuh. Gua Kemarin bingung. ada yang follow juga tuh maksud. Apa tuh? Ini apa jual batu nisan. Seriusan. Cuma kayaknya aku terima deh kalau nggak salah. Ada yang Gila. jual batu nisan. Tapi sih gue kesel itu nawarin Kenapa? pesugihan pelet. Set gue mah gini-gini dulu playboy gue. Oh gitu. Cewek gue banyak. Ada katalognya bisa gue bawa. Oh gitu. Aduh, ya udah, pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima Udah kasih, follow terima IG gue dan Kevin juga Iya, dan Sersan terima kasih. Horor juga. Dan itu Bang Sus sudah kemarin kita masukin IGTV ya. Woi deh, boleh lihat tuh Iya. Itu visualisasi ya, Betul, salah satu itu. emang project kita juga. Betul. ya kan? Jadi itu kemarin Bang Sul itu kan emang setelah mungkin kalian udah dengerin episode 17 Bang Sul udah cerita tentang penampakan ya Bang Sul ya. Ini. Betul. Yang Bang Sul dikepung tuh oleh 2 demit. Betul, Nah, betul. itu di IGTV kita kalian bisa lihat di profil kita itu ada eksplorasi dari Bang Sul ya, sedikit Betul. sedikit eksplorasi. Ya. Jadi Bang Sul datang ke TKP lagi terus dia malam-malam tuh ya. Mau malam jam 2. Jam 2 Bang Sul ya. Betul. Jam tepat di Bang Sul lihat Iya, penampakan itu Bang Sul betul. balik Sama lagi. persis yang kemarin gue lihat. Sepi juga ya. Nah, Jamnya itu Devil's Hour. Devil's Hour gitu. Nah, itu Bang Sul kemarin eksplorasi lagi, kalian bisa lihat di Ya. IG kita ya. Boleh dilihat. Nah, oke Bang Sul. Siap. Ada lagi? Cukup. Langsung aja ya. Langsung Oke, dah. stop. Berikut. Mantap.
Kembali lagi guys. Ya, welcome back guys. Balik lagi kita bersama kita di episode ke-19 ya, Makam Gantung nih. Jadi cerita pertama langsung aja ke Makam Gantung aja maksudnya. Ini jadi ceritanya dari teman kita yang namanya Wawa. Jadi si Wawa ini tuh kalau kalian mau follow Instagramnya ini ada di @tyydym _n. Ini nanti aku taruh di deskripsi deh ya. Nanti kan aku bisa tag di Instagram. Nah, ini namanya Wawa ya. Aku sih feelingnya cewek sih ini. Si Wawa ini cerita tentang makam gantung. Jadi ini ceritanya pas dia lagi liburan di Jogja Bang Solik. Oh, tapi jadi di Jogja ya. Tapi ngomong-ngomong soal Jogja ternyata angker juga Bang Solik. Pasti karena di situ kan banyak situs purbakala ya. Oh iya benar. Gue juga dari situ karena gue situs purba juga. Iya. Udah tua ya. Oh, fosil. Tapi emang kayak dulu di kasus tuh pernah baca cerita tentang orang kuliah di Jogja itu serem juga. Pasti. Terus ada teman-teman kita yang kirim cerita juga ada yang beberapa dari Jogja juga ya. Betul. Ini kebetulan si Wawa ini dari Jogja. Dia waktu ngalamin itu lagi liburan di Jogja juga nih maksudnya. Oke langsung aja ya. Nih jadi si Wawa ini kirim lewat DM. Dia bilang Min mau bagi cerita nih katanya tentang makam gantung. Min siapa Sari Min? Admin. Singgung gua. Administrator. Administrator. Oke, lanjut. Bukan tuh Min. Nah ya. Oke. Min mau bagi cerita nih katanya tentang makam gantung. Dia to the point nih. Jadi waktu gue lagi liburan di rumah nenek gue di Jogja katanya. Nah ini tuh dia lagi liburan di rumah nenek di Jogja ini di daerah Wates Bang Sol. Wates apa Wates? Oh Wates. Ini kebetulan aku belum tahu nih Wates itu daerah di mana sih Bang Sol? Bang Sol tahu nggak? Masih daerah Jogja itu. Ya. Iya, Wates. Pernah denger gua? Pernah, tapi tahu nggak daerah di mana? Nggak tahu. Nah, aku coba cari maksudnya. Nah, ini di Kulon Progo ya. Jadi Wates nih di Kulon Progo. Kalau dari ini agak selatan maksudnya. Dekat pantai. Oke, Kabupaten Kulon Progo. Oke. Oh, ini tempatnya lucu juga sih. Wates ya. Wates. Oh, tempatnya masih alami gini Bang Sun. Cakep ya. Cakep. Ini desa simpel begini nih. Kebayang sih. Ini mungkin kalau dekat pantai biasanya nggak adem sih, maksudnya agak panas. Agak panas ya. Kelihatan sih. Iya. Nah jadi cerita ini berlatar belakang di Wates maksudnya. Wates. Nah ini si Wawa ini masih umur 12 tahun waktu itu maksudnya. Dia dari Jakarta waktu itu naik mobil ke Wates. Bingung dah. Pronounya susah. Nah, begitu lah pokoknya ya. Waiters. Pelayan dong Waiters. Oke. Dia dari Jakarta nih ke Wates itu naik mobil. Terus dia nyampe kira-kira hampir maghrib lah maksudnya. Mungkin dia berangkatnya dari pagi mungkin. Subuh kali ya. Iya. Oh nggak bisa. Jakarta ya, Jogja tuh belasan jam loh. Oh iya sih. Iya. Mungkin nggak terlalu macet dia. Jadi dia nyampe hampir maghrib. Terus sampai Jogja pantat belah pinggir itu. Belasan jam cuy. Ya, istirahat dong. Pasti sih. Terus. Nah, dia hampir maghrib udah nyampe. Nah pas itu dia diajak jalan sama omnya. Oke. Padahal si nenek itu udah ngelarang nih. Mungkin omnya excited kali ya. Dia datang. Jadi omnya itu ngajak dia jalan. Padahal tuh si neneknya lagi udah ngelarang katanya. Udah katanya nenek. Mungkin nenek bilang gini. Udah apaan sih mau maghrib gitu ya. Nanti ada yang ngikut aja. Jam-jam rawan itu. Iya jam-jam rawan itu. Terus jam peak hournya dia itu di situ ya. Nah kata neneknya, udah mau maghrib nggak jangan keluar nanti ada yang ngikut kata gitu. Terus ya udah tapi omnya tetap aja omnya nekat kan ngajak dia jalan naik motor. Oke. Nah lagi di jalan, nama omnya lagi jalan tiba-tiba azan maghrib sih. Waduh. Gimana maksud azan maghrib? Allahu Akbar. Nah itu dia ya. Itu tuh. Itu dia mantap. Ada contohnya maksudnya. Nah akhirnya kata dia sama omnya nepi dulu di pinggir jalan. Biasa orang kalau misalkan suara azan gitu, emang kalau muslim gitu nepi untuk sholat atau berhenti. Kadang menepi cari masjid dulu, kadang berhenti nepi untuk dengerin azan sampai selesai baru jalan lagi. Oh memang begitu ya. Betul. Oh kalau misalnya nggak ada masjid dengerin aja pun bisa. Kalau gue sih tetap jalan karena macet itu udah diem sama aja. Iya sih ya. Iya. Kalau Bang Sul minggir tapi macet lucu. Ya nggak bisa. Benar. Oke. Terus, nah katanya pas dia lagi nepi di pinggir jalan nih, ini mungkin asumsiin kalau misalnya kotanya kita lihat kayak Wates begini mungkin sepi kali maksudnya. Iya, kayaknya emang tentrem banget ya. Tentrem. Daerahnya kita lihat di sini nih, kita di laptop sih tentrem ya ini maksudnya. Iya. Aku jadi kebayang kalau misalkan maghrib tuh mungkin sepi kali ya.
Pasti cuy, Iya. sepi cuy. Sepi nih kayaknya. Nah, kata si Wawa ini pas dia lagi nepi, dia iseng tuh lihat ke atas pohon. Ya, Nggak tahu ada apa. maghrib Lah. ke atas pohon. Dia lihat ke atas pohon aja tuh. Lihat apa? Dia lihat. Celery. Ini dia sih orangnya ceritanya, ini si Wawa ini ceritanya sih To the to the point banget sih. Aduh. Dia bilang gini. Tunggu gue merinding dulu. Belum. Oh, belum. Terus. Kata dia pas lagi gua lagi nepi, gue liat ke atas pohon tuh, set gitu kan. Apaan? Jawaban Ben? Set gitu kan. Ada kayak peti gitu sih. Ya Allah. Seriusan? Ada kayak Peti kayu? Dia lihat kayak ada peti gitu. Dia mungkin masih samar-samar kali ini ya. Dia lihat gitu kayak ada peti. Terus diikat gitu petinya cuy. Ini peti kayu apa peti kemas? Gede banget tau anjir. Peti kayu ya? Peti kayu. Diikat gantung. Mungkin peti kayu yang kayak, iya pokoknya kayak orang makam gimana sih ya. Iya. Peti ya. Gue ada gambaran sih. Terus. Peti terus diikat gitu. Dia penasaran kan. Dia nanya sama omnya. Dia nanya juga nih sama omnya. Om, itu apaan katanya. Terus kata si omnya gini, nanti aja jawabnya di rumah katanya gitu. Nanyanya di rumah katanya gitu. Si omnya males nih. Iya. Terus gue punya ponakan gini apa dah gitu kan. Nah, nanti aja nanya di rumah katanya. Tapi si Wawa ini tiba-tiba kayak lihat cewek gitu. Di seberang, mungkin seberang jalan kan, pakai baju putih. Nah di situ udah mulai gak enak perasaannya kata dia. Akhirnya gue sama om gue lanjutin jalan. Nah pas arah balik, gue dengar suara cewek itu nangis gitu. Oh ya Allah. Nah di situ merinding cuy. Terus pas sore nangis gitu dia nanya sama omnya, om suara apa om gitu kan. Pakai nanya lagi gitu kan. Lu liat peti nanya, lu denger cewek nanya. Aduh. Gue juga takut nih kata om. Nah, dia udah kencing om itu. Udah kencing omnya. Terus. Pas gue nanya, om suruh gue baca doa katanya. Okay. Baca doa aja udah kata gitu kan. Sampai akhirnya pas di rumah omnya cerita, katanya dulu ada orang yang punya ilmu namanya ilmu Pancasona. Bang Sul tau gak? Kayaknya kayak ilmu kebal gitu deh. Ilmu Pancasona tuh ilmu yang bisa bikin orang kalau mati hidup lagi. Iya. Anjir. Kalau makamnya kena tanah. Oh gitu. Makanya dia lihat makam gantung. Oh, sejarahnya Kan begitu. ada pahlawan Indonesia Pitung kan Rontek. Nah, ada satu tuh namanya Ki siapa gitu ya. Dia punya Pancasona. Aku pernah baca tuh. Orang Jawa. Lu pernah baca? Dia ada juga gitu ya. Iya, dia tuh punya Pancasona. Jadi makamnya tuh nggak benar-benar di tanah. Jadi agak tinggi beberapa senti gitu. Pokoknya kalau kena tanah hidup lagi. Oh, anjir. Nah, habis itu gini katanya. Jadi kata omnya gini, dulu ada yang orang punya aljian Pancasona. Jadi ilmunya itu bisa bikin orang yang hidup itu yang mati itu hidup. Kalau kena tanah makamnya, makanya digantung katanya. Nah, jadi gue masih umur 17 tahun waktu itu kata dia kan. Jadi gue bodo amat katanya. Terus dia bilang gini sama omnya, bohong banget, nggak percaya katanya gitu kan. Terus gitu. Mungkin karena bagi dia nggak masuk akal kan. Apaan sih bohong banget katanya, nggak percaya kata gitu. Emang agak di luar nalar sih. Akhirnya dia mandi tuh, dia tinggal mandi omnya. Nah habis itu pas dia lagi keramas, ada yang ketok pintu kamar mandinya cuy. Waduh. Tok tapi terus ada yang manggil gitulah, tapi ada suara cewek. Katanya gue pikir itu kakak gue kata dia. Wawa ini pikir itu kakaknya dia kan. Okay. Jadi si Wawa ini jawab, sabar Wawa lagi keramas katanya gitu. Terus awalnya berhenti. Seru nih. Berhenti nih pas dia bilang Wawa lagi keramas, berhenti nih langsung. Okay. Terus abis itu tiba-tiba nggak berapa lama ketok lagi tapi lebih kencang. Terus kata dia kesel kan, ntar dulu sabar ngerti nggak sih gitu kan. Galak ya. Gila, galak nih. Terus, nah pas udah selesai dia mau keluar nih, set gitu kan. Anduknya jatuh. Ngalah. Terus. Nah, dikeluarin set gitu kan. Gue mau nyusul keluarga lagi ngumpul, dia mau cepat keluar, dia mau ngumpul mau gabung. Iya, mau gabung kan. Terus kebetulan ada kakaknya dia. Terus dia bilang gini sama kakaknya, dia langsung nembak dong ke kakaknya. Kak, kalau lagi mandi sabar dong, jangan ngetok-ngetok mulu katanya gitu, berisik katanya. Terus pada diem tuh. Gitu kan. Terus kata utinya neneknya. Nenek. Katanya neneknya si utinya nyemplos. Loh, orang kakakmu tuh di sini dari tadi toh katanya. Dari tadi di sini sama uti yang lain juga. Terus si Wawa jawab, ada yang ngetok tadi Ti kata gitu kan. Tiba-tiba si Uti megang tangan gue terus ngomong, ayo kita ke rumah Mbah Toh di belakang gitu kan. Nenek udah punya ini nih, udah punya sixth sense. Yoi. Nah itu awalnya bokapnya tuh ngelarang, papanya si Wawa ini ya, bokapnya si Wawa ngelarang. Takutnya kenapa-napa soalnya si Mbah Toh itu
Mbah To itu mungkin mbahnya yang lain ya, atau tetangga mungkin ya. Yeah. Soalnya bapaknya udah tahu Mbah To itu melihara banyak demit. Iya, iyalah. Makanya bapaknya nggak boleh ke sono. Iya, nah habis itu akhirnya dibawa lah dia gitu kan. Akhirnya bokapnya nyerah, ngelarang dia, terus akhirnya gue dibawa tuh ke rumah Mbah To. Pas nyampe rumah, Mbah To dia bilang gini, kamu habis dari mana? Kok banyak banget yang ngikut katanya gitu. Padahal kayaknya dia cuma jalan-jalan sama omnya kan, mungkin maghrib kan. Jadi ada yang ikut lah gitu, tapi dia maksudnya kan yang ngelihat makam, ngelihat peti kan, ngelihat cewek, ada suara-suara, ada yang ngetok. Katanya kata Mbah To bilang gini, kamu habis dari mana? Kok banyak banget yang ngikut katanya gitu. Terus awalnya gue bingung dong kata dia. Tapi pas habis itu dibaca-bacain doa-doa gitu, badan gue langsung panas banget kata dia gitu. Jadi badannya si Wawin langsung panas, keringetan, pingsan dia. Mati loh. Dia pingsan, pas bangun dia diceritain sama Mbah To. Mbah To bilang gini, katanya ada kuntilanak yang suka sama si Wawa. Akhirnya diikutin. Tapi malah jadi banyak yang ngikutin. Pada ngikut semua. Ada berapa jumlahnya dibilang? Dia nggak bilang sih. Nah habis itu dia bilang, nah dia pikir udah selesai dong. Udah selesai, mungkin dia pikir ya udah diurusin sama Mbah To lah ya. Ternyata cuy, dia malam-malam mesti berlanjut ini. Jadi dia punya kakek, si mbahnya dia ini nih. Dia di rumah, mbahnya dia ini punya keris ya. Keris. Iya, punya keris. Nah, tiba-tiba kerisnya itu ditaruh di lemari maksudnya. Tiba-tiba tuh di dalam lemari itu ada suara berisik gitu. Kesek gitu ya. Terus nah, akhirnya satu rumah kebangun dan kakak gue kesurupan katanya. Anjir. Kesurupan, kakaknya kesurupan nunjuk si Wawa. Terus ngomong gini, "Sini kamu sama saya. Kamu tempatnya bukan di sini, kamu anak saya," katanya. Mati lu. Mau dibawa lu. Kalau dibawa gitu sih bisa, aku sih nggak pernah dengar cerita orang ini dibawa beneran, tapi kalau dibawa beneran bisa meninggal loh. Ya pasti. Nggak tahu bisa balik lagi atau enggak tuh. Nah, akhirnya gue kaget dong, kata si Wawa. Akhirnya si Wawa ini nangis. Terus si Uti manggil si Mbah To lagi. Mbah To panggil lagi. Siapa kegerangan ini di dalam? Pas udah Mbah To datang, Mbah To bilang gini. Buatin sajen tiap malam Jumat biar tenang katanya. Aduh. Udah. Pas udah akhirnya dijalanin, dibikinin sajen, dikasih sajen tiap malam Jumat, nggak ada yang ganggu lagi. Mbah To cerita nggak tuh? Enggak. Yang nunjuk itu siapa? Enggak. Ini ada kaitannya nggak sih sama yang dia lihat berhenti di pinggir pohon itu terus ada peti itu kan? Gantung itu. Nah, enggak sih, dia cuma cerita sampai situ doang. Katanya pas udah kasih sajen berhenti itu gangguannya. Berarti ini sebenarnya happy ending sih. Iya sih. Maksudnya beres dan masalah terpecahkan dan selesai ya. Tapi tunggu deh, di jalan lewat pinggir jalan tuh ada pohon di jalan. Berarti orang lain bisa lihat kali apa bentuk petinya itu, maksudnya real apa enggak real gitu? Kayaknya sih enggak real deh. Karena dia doang yang lihat ya. Mungkin ya, apa omnya juga ngelihat kali ya. Ya tapi kalau misalkan ada makam gantung begitu mah, iya kali ya. Mungkin real kali ya. Real juga sih. Kalau real berarti orang lain bisa lihat dong. Iya, omnya soalnya lihat. Apa mungkin omnya bisa ngeliat yang tunggu gitu kali. Nah, gini, mungkin dia perginya pas maghrib, abis maghrib kan jamnya dia kan, dan kebetulan di bawah pohon. Nah kalau misalnya kita berdua nih, salah satu mungkin lihat ini, dua-duanya lihat, nah itu rezeki. Iya. Mungkin itu nggak real, maksudnya gaib. Dan kebetulan omnya ngelihat, si Wawa juga ngelihat, dan itu ada sosok juga kan, Kunti terus ngikutin. Nah ternyata feeling gue sih ini gaib ya, jadi gaib. Iya mungkin kebetulan dia bisa ngelihat di situ. Omnya juga bisa. Omnya ngelihat, si Wawa juga ngelihat ya kan. Mungkin coba untuk Wawa ini mungkin coba kamu tanya, mungkin kamu ada indra keenam tapi kamu gak nyadar. Bisa jadi. Jangan-jangan IndiHome nih jangan. Iya benar juga ya. Takutnya dia IndiHome dia gak nyadar ya. Bisa jadi. Itu dia ya cerita dari Wawa ya, makam gantung. Tapi bayanginnya ada makam gantung itu disturbing juga ya. Aneh ajaib. Tapi Pancasona sih, aku pernah baca waktu. Pancasona tuh seru tuh. Gue taunya Rorontek, kalau Pancasona nggak tahu. Rorontek kan nyambung lagi kan, tapi bisa hidup lagi sih kalau disatuin kan badannya harus misah. Makanya kuburannya tuh dipisah dia. Siapa? Pitung ya? Pitung. Kalau Belanda nangkep pitung gimana? Sangkap itu pitung. Hidup somat sih. Hidup kasih bocor. Yang bisa nangkep pitung dapat piring cantik. Pokoknya waduh, keren sih Wawa ya. Keren. Pengalamannya ini unik ya. Ngeri sedep ini ya. Maksudnya kalau makam gantung orang tuh jarang lihat sebenarnya. Jarang banget. Paling keranda terbang.
Itu juga Karena terbang mungkin masih beberapa ada apa sih sebutnya lampor ya. Iya, lampor. Nah, itu ada film itu kemana maksud? Lama-lama kita boleh review film juga nih. Boleh. Film horor ya. Film bagus sih boleh kita bahas. Bangsu sih diajak nonton nggak pernah mau. Alasannya weekend harus sama istri. Ya bener sih. Gue suka tidur kalau ini ngajak Bangsu nonton tuh paling susah deh. Susah dia alasannya banyak. Gue mau nonton kebakaran gratis. Aduh itu ya. Dia ngomong sih ya diikutin kuntinya berapa ya? Iya, mungkin nggak disebut dalam bato kali ya. Kalau lebih dari 2 kunti lagi study tour. Soalnya katanya bilang banyak. Oh tadi. rame. Iya. Tapi panjang ya. Gue rasa sih dia punya ini ya, six sense gitu cuma nggak aja. Mungkin Wawa bisa cerita lagi sampai sekarang masih ada gangguan nggak sih gitu? Karena kalau orang tertentu ya, kalau baunya tuh diindus sama itu wangi. Dia ngikut, dia suka ya. Iya. Kalau misalnya ada yang auranya beda lah. Betul. Gitu. Nah itu ya cerita dari Wawa. Thank you Wawa. Terima kasih. Ceritanya bagus banget. Unik ya maksudnya. Unik. Nah oke, kita langsung lanjut ke cerita kedua aja kali maksudnya. Langsung guys, sikat. Cerita kedua ini dia sebenarnya gue bingung tadinya mau kasih apa judulnya apa tuh? Cuma nggak usah kasih judul deh, soalnya kalau kasih judul pasti ketahuan langsung. Gitu aja ya. Gimana? Oke. Cerita kedua Pin, sikat. Cerita kedua ini tau nggak dari mana juga? Dari mana tuh? Di kota Jogja juga. Wah, kok bisa begitu nih? Bisa gitu ya. Bareng nih di kota kita nggak sengaja ini loh, gabungin loh. Kita cuma yang ini kita atur di episode yang ini. Tapi dan tanpa sadar ternyata sama-sama Jogja nih. Kepilih ya. Mungkin dari si Wawa main ke Jogja, Rasid orang Jogja kali. Irsyad. Irsyad. Oh, salah tulis. Irsyad. Oh iya. Bro Irsyad ya. Siap. Nama lengkapnya Irsyad Ardi. Irsyad Ardi. Apa namanya? Bro Irsyad ini Instagramnya kalau ada yang mau pilih, ada yang mau follow ya, sorry. Kalau ada yang mau follow, Bang Irsyad ini di Irsyad IRSYAD _ Ardi ARDY. Nanti kita cantumin juga Mas Irsyad ya. Nah ini ceritanya panjang juga lumayan Bang Sul ya. Jadi tuh Mas Irsyad ini tuh ceritanya ini lagi di Jogja. Karena dia waktu itu akhir-akhir masa kuliah. Jadi Mas Irsyad ini kuliah di Jogja Bang Sul ya. Nah dia lihat DM ya Mas Irsyad ini sebenarnya udah agak lama dari November, cuma sorry nih baru sempat masuk antrian ya Mas Irsyad ya. Katanya gini, Assalamualaikum Bang Sul dan Bro Kevin. Waalaikumsalam. Dia tahu yang mana yang tua. Akhirnya bilangnya Bang Sul. Dia tahu. Bro Kevin. Kalau seumuran, kalau deket-deket, kalau lebih kecil Bro. Gue juga pernah dipanggil Bro. Sama siapa? Bukan karena gue sama bokap muda, bukan Bro. Tapi turun Bro. Turun Bro. Oke. Wah, dan turun bro tuh bahasa Inggris apa? Down to earth. bukan ya. Kirain kan kalau angkat berat turun bro down to earth. Kenapa Dok? Down to earth. Down to earth menuju ke bumi, ke bawah gitu ya. Oke. Udah absurd. Udah. Nah ini dia bilang gini, kenalin aku Irsyad katanya. Udah lama juga nih dengerin podcast Setan Horor, mantap. Salah satu pendengar setia nih maksudnya. Oke. Terima kasih. Thank you Irsyad. Pengen cerita katanya, punya pengalaman pribadi. Sebenarnya kalau soal apa kata dia gini, ini pengalaman pribadi tentang hal-hal janggal atau alam gaib nih. Tapi dia ini yang paling dia nggak bisa lupain sampai sekarang. Kata dia gini, langsung aja ya. Oke. Kejadian ini kira-kira 4 tahun lalu nih Bang Sule. Jadi Mas Irsyad ini waktu itu masih kuliah di Jogja. Tapi udah akhir-akhir nih. Mungkin semester berapa kali Mas Irsyad ya? Semester 7, semester 8 mungkin ya. Iya udah mau dikit atau lagi. Atau skripsi kali. Kata dia Mas Irsyad ini tuh orang perantau sebenarnya, bukan asli Jogja. Oh iya. Mas Irsyad ini asli Bojonegoro. Oh sama aja deh. Bojonegoro itu bahasa Inggris apa? Country wife. Wah ini bener. Bojo istri, wife kan. Negoro negara, country kan. Hebat gila. Inggris mana nih? Country wife ya, dari kota Bojonegoro kan tadi. Enggak ini aja. Apa anjir? Backbone family ya. Apa tuh? Tulang punggung keluarga. Backbone family anjir. Tulang punggung keluarga. Inggris mana sih? Oke lah, siap. Terus siap nih. Jadi Mas Irsyad ini ada perantau, dia bukan asli Jogja, dia itu asli Bojonegoro di Jawa Timur ya maksudnya. Nah, waktu itu lagi musim liburan nih Bang Sul. Musim liburan semester akhir, semester 8 berarti ya.
kebetulan waktu itu dia lagi tinggal rame-rame di satu kontrakan sama temennya itu yang teman satu daerah orang Bojonegoro juga, tapi sama-sama keterima kuliah di Jogja. Enak tuh maksudnya ya kalau sama-sama gitu ya. Iya, satu arah nih. Jadi ada temen lah gitu. Nah musim liburan telah tiba nih maksudnya katanya. Jadi, akhirnya mereka berdua ini berencana pulang ke Bojonegoro karena kampungnya sama. Pakai motor nih. Jauh nggak sih? Deket kali itu pakai motor. Jogja Bojonegoro. Jogja sebenarnya nggak tengah-tengah amat sih ya. Enggak. Udah mau ke timur. Feeling gue sih kalau pakai motor gitu paling 2 jam 3 jam. Iya kan, misalnya berangkat Senin, pulangnya sampai Senin lagi, cuma udah ganti tahun. Itu nggak 2 jam dong. Gimana sih? Kayaknya deket cuy. Aduh. Soalnya pakai motor, ya kan? Terus. Ya, oke. Nah ini ya, katanya gini, dari Jogja ke Bojonegoro pulang kampung. Ya emang sih katanya cukup jauh katanya perjalanannya. Mungkin mungkin 3 jam 4 jam kali ya, ya juga segitulah. Nah, katanya gini, kondisi jalannya bagus katanya gitu. Kondisi jalan sangat bagus, katanya dia berangkat dari Jogja itu ke sorean. Soalnya dia masih nungguin salah satu temennya itu yang masih ujian semester. Nungguin sampai lulus. Nggak pegang pulang itu. Nggak pulang dong, Pak. Terus ini nyokapnya udah nyari nih, mak katanya pulang sore ini, ntar lagi tungguin temen ujian sampai lulus. Terus nah katanya gini, anggota kontrakannya udah siap semua nih Bang Sul ya. Anggota kontraknya udah siap semua, dia ngecek kondisi motor, udah aman nih supaya nggak ada hal yang tidak diinginkan ya Bang Sul ya. Keren nih orang ini. Keren ngecek ya. Singkat cerita dia berangkat pukul 16.30, 4:30 Bang Sul ya. 4:30 sore. Nah pas selama perjalanan tuh lancar terus katanya. Akhirnya sampai mereka tiba di Ngawi. Masuk ke alas hutan ya, kalau alas tuh ya. Iya, alas hutan, betul. Hutan. Namanya Watu Jago. Anjir. Alas itu hutan dalam bahasa Jawa katanya. Iya. Alas Watu Jago nggak pernah denger nih maksud. Gue juga baru denger ini sih. Kita browsing. Oke. Bentar ya. Alas Watu Jago. Itu ada tuh. Nggak pernah denger sih ini sih. Keluar ayam. Sensasi jalur alas Watu Jago. Waduh. Oh nggak terlalu rimbun sih, cuma lumayan maksud. Oh gini. Ya pohonnya sih nggak terlalu belukar sih ya, cuma lumayan loh. Serem juga nih kalau malam mah. Jam berapa nih tadi di 4:30 jalan kan? Oke. Kayak gitu ya Watu Jago ya. Terus? Kira waktu itu udah mau masuk maghrib, menjelang malam dan jalanan cukup gelap. Oh ini kita lihat ini nggak serem karena masih siang maksudnya. Oke. Yang ngalamin yang serem tadi. Ngalamin yang serem. Nah, itu mereka jalannya berurutan ya maksudnya. Baris ya. Tunggu berapa motor dia tuh? Dia nggak bilang sih. 2 kali ya? Berempat soalnya kali. Dia bilang berlima. Terus 3 motor, 1 orang ada sendiri berarti. Nih dia ada jelasin nih. Ada yang bawa motor sendiri, ada yang boncengan. Iya berarti 3 motor. 3 motor kali ya, kita asumsikan 3 motor. Siap. Nah waktu itu keadaan jalan malam, dia jalan itu ngantri berbaris ngantri sembako. Jadi kami jalan berurutan katanya dan nggak terlalu ngebut ya maksudnya. Soalnya waktu itu hujan gerimis katanya. Waduh. Licin kan. Tiba-tiba motor temennya mogok. Aduh cantik. Lu mogoknya di sono. Di hutan lagi. Lu mogoknya di mana kayak yang rame gitu kan. Tapi kayak... yang motornya sih ngeselin sih. Tiba-tiba motornya mogok. Tapi kita nggak tahu sih ini mogoknya alami nggak. Nah itu dia kan. Soalnya tempat dilewatin juga ngeri juga ini. Ngeri sedap nih. Alas Watu Jago ini. Tiba-tiba motor temennya mogok. Nggak tahu sebabnya apa. Bensinnya penuh cuy. Waduh. Masih penuh bensinnya ya. Businya udah buka belum? Ini seriusan? Beneran? Iya. Gue nggak terlalu ngerti sih ya. Terus. Kita semua bingung katanya. Karena itu motornya matic kan. Akhirnya di starter manual itu di engkol. Di engkol ya. Jebret gitu kan. Sukitep. Masih hidup aja. Sukitep gitu kan. Motornya di engkol gitu. Bunyi gitu kan. Sukitep gitu. Nah akhirnya nyala tuh. Kebetulan nyala lagi. Akhirnya lanjutlah jalan gitu kan. Jalan. Akhirnya dia bilang nih temen yang mogok ini tuh bawa motor sendiri maksudnya. Oh sendiri. Yang mogok ini sendiri. Sedangkan waktu itu yang lain tuh boncengan. Waktu itu berlima. Berarti 3 motor benar. Betul 3 motor. 2-2-1 ya. Siap. Habis itu jalan alas Watu Jago itu cukup panjang katanya Bang Sul. Nah habis itu pas nyampe di persilangan perbatasan Ngawi sama Bojonegoro, terus temen yang bonceng si Mas Irsyad ini, jadi temennya yang
naik apa sendiri, yang ngeboncengin Mas Isa tuh bilang lihat kok kayak ada bayangan hitam gitu nempel di jok motor temennya yang motornya yang sendirian. Anjir. Dapat nggak Mas? Dapat. Jadi yang temennya yang bawa motornya si Mas Isyad ini kan diboncengin tuh. Mas Isyad kan diboncengin tuh di belakang. Yang lihat nih, lah itu si ini kok yang tadi motornya mogok ini di joknya tuh ada yang hitam-hitam. Anjir. Nah, ketakutan lah kan, takut. Kebetulan tuh semuanya ngelihat sih. Aduh, cakep. Oh, si yang sendiri paling depan jalannya. Iya. Nah, abis itu semua ngelihat kan. Aduh. Terus temennya yang bonceng itu makhluk juga ngelihat. Loh, ngelihat semua. Kesian anjir. Kesian. Tiba-tiba pas masuk udah nyampe persimpangan rumah warga ya. Persimpangan perumahan warga. Bayangan hitam itu mereka lihat bayangan hitam itu terbang ke pohon. Aduh anjing. Ke pohon gitu terbang ke kerumunan pohon-pohon gitu sih. Akhirnya mereka langsung ngebut semuanya sampai ke Bojonegoro anjir. Langsung ngebut semua. Langsung sholat Isya. Terus langsung lupain dah itu tadi apaan. Aduh, gila ya temennya yang ngebonceng itu. Mungkin Mas Isyad boleh diceritain kali next ya. Ini temennya yang ngebonceng itu apa ngerasain apa nggak gitu maksudnya? Misalkan berat motor agak berat aja dah. Berat atau gimana lah gitu maksudnya, panas mungkin punggungnya. Bisa jadi. Aduh, penumpang tadi undang itu. Penumpang tak diundang ini. Waduh. Bayar nggak tadi? Kebayang. Nggak bayar nggak tuh? Oh enggak, karena kan penumpang gelap. Kan hitam kan, penumpang gelap tuh. Tapi ada hikmahnya juga kan pada jadi sholat Isya tuh abis itu. Oh iya benar benar. Aduh. Tadi itu penumpang jauh dekat nggak bayar. Lagi banget ya. Tapi 5-5-nya lihat sih. Oh 5-5-nya lihat sih gila. Berarti kita asumsiin temen yang mogok itu yang sendiri itu paling depan ya. Paling depan jadi semua ngeliat. Kalau iya sih, kalau gue baca dari ceritanya sih anjing. Kalau gue telaah sih. Mungkin pas motor itu mogok tanpa sebab, nah itu udah tanda-tanda tuh. Itu udah tanda-tanda sebenarnya. Nah, pokoknya kan aneh kan, nggak kita baik-baik aja semua oke, itu tuh mogok di tengah dan pas di jalan, nah sosok itu nongol. Benar. Tapi aku pernah lihat satu video, itu tuh kasusnya kayak Mas Isyad. Jadi si cowok ini orang Indo ya, lagi lewatin hutan juga. Habis itu dia berempat motor, kalau nggak salah. Dia yang ngerekam ini paling belakang. Anjir. Dia ngerekam, itu tuh di motor teman yang depannya dia itu lagi ngebonceng ini cuy, pocong. Iya anjir. Tapi pocongnya tuh duduknya menyamping gitu kan ya? Oh iya menyamping. Terus tingginya minta ampun cuy. Jadi kayak lagi bawa pocong yang tinggi banget, tapi pocongnya duduk tapi badannya panjang banget. Anjir. Berapa meter tingginya tuh? Nggak tahu, pokoknya tinggi banget, putih gitu. Kelihatan lagi badannya kayak kakinya tuh ngelipat gitu. Iya anjir. Kalau gue dalam rombongan itu sih gue samperin. Terus kan tinggi tuh. Nggak takut jatuh. Gue pindahin nih tangganya. Gila lu duduk aja tinggi cuy. Duduk aja tinggi cuy. Kayak bawa coko gitu ya. Iya. Anjir. Kayak putih orangnya. Lu kayak bawa ini lah guling tapi tinggi gitu. Anjir. Pokoknya jangan sendiri. Lupa tuh lihat di mana videonya itu. Jelas banget sih. Pokoknya jangan coba cari lagi lah. Guys, pokoknya jangan sendiri dah kalau jalan dah ya. Kalau bisa berdua lah. Naik mobil lebih serem sih. Iya, ketutup lagi kan? Iya, ketutup lagi lu. Mau teriak gimana lu? Nah, itu ya, teman-teman. Ceritanya 2 cerita itu dari Mas Irsyad dan Wawa. Thank you ya. Terima kasih guys. Ceritanya keren-keren banget. Dari luar kota semua nih ya. Jogja. Dari Jawa Tengah semua nih. Dari Jogja semua ya. Tim Jogja ya. Untuk episode ke 19 ini. Nah, kita juga nanti ada cerita kita bawain dari Jogja juga, tapi next time ya Bang Soleh. Yoi. Jogja Horror Story ya. Waduh. Tapi ini masuk Jogja Horror Story juga nih Mas Irsyad sama Wawa nih ya. Kategori Jogja ini. Siap. Oke Bang Sol, itu aja sih ceritanya ya untuk episode ke-19 ini. Ada yang mau ditambahkan? Aduh. Bang Sol juga punya cerita kan? Next time ya. Gua sih udah siap nih buat ngebom nih. Ngebom ya? Tapi nanti. BAB. Bukan. Oh yang maksudnya nge-sharing. Ditunggu aja guys. Oke, siap. Siap. Seperti biasa, kita bagi yang ingin mengirimkan cerita horor atau pengalaman yang mungkin mirip-mirip di bonceng-boncengan juga, di Jogja juga. Waduh. Mungkin kalau ada teman-teman yang wah, orang Jogja semua nih ikutan gitu. Ikutan ini ya, ngirim cerita dari Jogja juga. Waduh. Boleh ya. Nanti jadi sersan Jogja. Sersan Jogja. Kayak bahasa Jawa juga. Enggak tahu, sersan
ini Sersan Horor domisili Jogja. Oh bisa. iya, cabang. Buka cabang. Itu ya. Nah, terima kasih teman-teman kita dari Jogja ini. Cerita-ceritanya dari Jogja keren-keren banget. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com MS1 atau lewat DM aja kalau mau simpel ya. Tapi selama ini banyak yang lewat DM ya? Iya, selama ini cepet ya. Lewat DM banyak. Tergantung enaknya kalian lah. Iya, terserah kalian deh ya. Tapi kita tuh nggak pengen kalian repot-repot harus rekam suara buat kita lah. Oh jangan. Nggak usah lah ya, kita bacanya tenang. Tapi kalau kalian mau gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Bebas sih. Bebas. Pokoknya mau lewat DM boleh, lewat email boleh, mau lewat JNE boleh, lewat apa aja boleh lah. COD-an boleh ya? Boleh. Jadi kalian kalau mau cerita tuh, kalau misalnya kalian ada yang orang yang malas ngetik, mau pakai suara boleh. Kalau misalkan ada yang kalian malas pakai suara, ngetik boleh, terserah. Pokoknya kita nanti bisa kita atur lah ya maksudnya. Betul. Seperti itu. Ada yang malas ngetik, malas suara, dengerin aja. Nah itu dia benar, pendengar. Pendengar. Oke. Sip, bagi kalian yang ingin mendengarkan jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja. Dan kita juga tersedia di Spotify, Kasus Podcast, Google Podcast, Anchor FM dan Penyu FM. Itu baru ya teman-teman ya. Langsung download aja bagi pengguna Android. Ayo, kamu milenial, silakan. Itu kita ada di sana, Sersan Horor. Yoi. Nah, kalau misalnya kita ada salah-salah kata, maaf ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang udah kirim yang udah follow Instagram kita, terima kasih yang udah komen-komen. Terima kasih banyak. Bagi kalian yang belum tahu, Instagram kita ada di Sersan Horor FM dan Twitter kita juga di Sersan Horor FM. Ya. Oke, bagi yang ingin follow pengirim-pengirim cerita untuk silakan lihat di kolom deskripsi. Kita sudah tag orang-orangnya yang mau kirim cerita. Kalian bisa nambah teman juga ya. Betul tambah teman. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Selamat malam.